Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Universitas Negeri Padang, Bapak Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Universitas Negeri Padang, Prof. Anton, dan semua jajaran. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil riset kolaborasi LPTK. Kebetulan kami mendapat mitra dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Tandio Rahayu. Adapun judul dari riset yang kami lakukan adalah strategi pengelolaan sport tourism mewujudkan pembangunan berkelanjutan studi kasus wilayah pesisir untuk Sumatera Barat dan pegunungan Merbabu untuk Jawa Tengah. Adapun yang menjadi peneliti utama Profesor Dr. Edi Balian MS, Dr. Iswandi Umar MSI, Dr. Pudia Indika MKes, Dwi Ramadhani Sirgar MSI, dan Dr. Hari Satria. Sedangkan yang menjadi mitra dari penelitian ini adalah teman-teman dari Universitas Negeri Semarang yang diketuai oleh Profesor Dr. Tandio Rahayu MPD, Dr. Tumi Sunyoto MPD, Dr. Adi MPD, dan Billy Kastayana MSM. Oke. Yang menjadi masalah dari penelitian ini, kami bermula atau beranjak dari pariwisata olahraga atau sport tourism dan pembangunan berkelanjutan yang ada dalam SDGs, merupakan sektor pariwisata olahraga yang menjadi industri berkembang pesat dan diakui oleh PBB sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang melalui dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang substansional, di mana kebutuhan manajemen strategis untuk keseimbangan dan mencegah degradasi lingkungan dan kerugian akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali, sehingga peran manajemen strategis yang mampu menyeimbangkan aktivitas dengan daya dukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam riset ini kami mengambil untuk daerah di Sumatera Barat adalah Mande, di mana kawasan Mande dalam penelitian ini merupakan kawasan pesisir Pulau Mande di Indonesia dengan potensi besar dalam pariwisata olahraga bari. Karena itu riset ini kami jadikan objek di daerah Mande untuk mengisi kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu kebutuhan akan model manajemen strategis yang holistik dan terintegrasi guna memastikan pengembangan yang adil dan keberlanjutan. Sementara di tempat mitra kita melakukan riset pengelolaan sport tourism untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya daerah pegunungan Merbabu di Jawa Tengah, dan ini digunakan event Trail Training Internasional Merbabu Sky Race tahun 2025. Sedangkan metodologi yang kami lakukan, kami melakukan di dua tempat, dan sebelum kami melakukan penelitian, kami beberapa kali melakukan Zoom secara bersama untuk mensepakati instrumen dan data-data yang akan kami kumpulkan, baik yang ada di Mande maupun yang ada di Merbabu. Dan dalam kesempatan ini kami bersepakat untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara serta fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi kami lakukan di kedua tempat, baik di Mande dan di Semarang, di Merbabu. Adapun yang menjadi partisipan untuk di Mande lebih kurang 25 peserta yang terdiri dari dinas-dinas terkait, dari dinas olahraga, dinas pariwisata, juga
instansi terkait yang berhubungan dengan polisi Polairut serta masyarakat yang ada di Mande dan penggiat-penggiat aktivitas bahari lainnya. Dan di samping itu kami juga menghadirkan beberapa pakar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan beberapa cabang olahraga yang aktif di daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan di daerah Semarang ataupun di Merbabu dengan melibatkan insan-insan yang terlibat di aktivitas trail Merbabu itu sendiri serta dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelaksanaan Sky Race di Merbabu. Sementara analisa data kami menggunakan RAFIS, Rapid Appraisal for Fisher, dan menggunakan analitik hierarki proses serta ISM, Interpretive Structure Modeling. Dari hasil pengumpulan data tersebut dapat ditemukan sebagai berikut. Dari temuan wilayah pesisir menunjukkan bahwa evaluasi di daerah Mande tergolong sesuai, jadi sangat potensial, dan pengolahan operasional di kawasan pegunungan juga dinilai sangat sesuai atau S1. Meskipun kedua wilayah menunjukkan dampak positif pada dimensi sosial dan ekonomi. Sementara yang menjadi masalah utama terletak pada ketidakseimbangan struktural karena dimensi lingkungan berada dalam status kritis atau cukup berlanjut hingga kurang berlanjut. Tantangan yang terbesar yang diidentifikasi meliputi sumber daya manusia, jadi ketersediaan sumber daya manusia dari tempat objek yang kami teliti yaitu masih kurang optimal. Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan, jadi pentahelik antara baik penyelenggara event, masyarakat yang serta hadirin yang ada di tempat, sehingga penyelenggaraan event yang sporadis. Untuk mengatasi ini, strategi prioritas yang dilakukan adalah tentu saja mencari investor dan sponsor kegiatan dengan analisis tata kelola menunjukkan bahwa pemerintah pusat adalah penggerak utama atau key driver yang diperlukan untuk memimpin mobilisasi investasi dan sinkronisasi lintas sektoral. Dari wilayah pegunungan, dari sport tourism dari Gunung Merbabu berfokus pada event Merbabu Sky Race 2025, mewujudkan pembangunan berkelanjutan di mana manajemen operasional dinilai sangat tinggi dengan daya tarik yang tinggi karena perlombaan dilaksanakan sore hingga malam hari untuk lari di seputaran Gunung Merbabu dengan keamanan yang terjamin dan dukungan positif dari masyarakat lokal. Namun meskipun dimensi sosial budaya sangat kuat, nilai keberlanjutan keseluruhan masih cukup berlanjut. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah peningkatan infrastruktur dasar seperti ketersediaan air dan toilet yang mencukupi, serta penguatan UMKM karena banyaknya peserta yang datang dari berbagai negara, termasuk wisata yang peserta dari nasional. Dan mitigasi dampak lingkungan yang jangka panjang seperti pengelolaan sampah dan tekanan terhadap sumber daya air yang ada di seputaran areal perlombaan ataupun di Gunung Merbabu. Pembahasan kami fokuskan pada 4 daerah. Yang pertama, keterkaitan pembahasan kedua wilayah pesisir Mande dan Pegunungan Merbabu menghasilkan temuan yang sangat sinergis mengenai tantangan pengembangan sport tourism di Indonesia. Yang kedua, temuan yang paling signifikan adalah adanya ketidakseimbangan struktural antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tekanan pada dimensi lingkungan di kedua wilayah, baik di daerah pesisir maupun di daerah pegunungan. Untuk daerah Mande dan
Merbabu sama-sama menarik minat wisatawan dan menghasilkan dampak ekonomi yang sangat baik. Kedua wilayah menunjukkan status keberlanjutan lingkungan yang paling rapuh, tergolong cukup berlanjut hingga kurang berlanjut. Isu kritis bersama juga muncul adalah pertambahan atau meningkatnya jumlah sampah dan tekanan terhadap sumber daya air. Yang ketiga, terdapat perbedaan dalam kualitas manajemen awal dan fokus strategi yang diperlukan, di mana wilayah pegunungan Merbabu memiliki manajemen operasional yang dinilai sangat sesuai karena dilaksanakan oleh teman-teman yang sangat profesional, sehingga fokus strategisnya pada perbaikan infrastruktur dasar seperti toilet dan air bersih, serta penguatan UMKM. Sementara untuk wilayah pesisir atau Mande dinilai sesuai atau S2, namun menghadapi kelemahan struktural pada sumber daya manusia. Oleh sebab itu ini perlu peningkatan sumber daya manusia serta koordinasi antar pemangku kepentingan dan event yang masih bersifat sporadis. Prioritas strategis di Mande adalah mencari investor atau sponsor kegiatan dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai penggerak utama atau guide driver untuk membangun fondasi tata kelola yang belum optimal. Seperti di Sumatera Barat, kita mengenal ada 2 event besar, satu yang berhubungan dengan Tour de Singkarak, namun sejak yang kedua Dragon Boat yang ada di pesisir atau di banjir kanal ataupun yang juga dilaksanakan di Muara Padang, namun sejak terjadinya COVID, kegiatan itu hampir tidak bisa dilaksanakan. Dan oleh sebab itu, di dalam kesempatan riset penelitian ini, maka penempatkan pemerintah pusat sebagai penggerak utama untuk membangun fondasi tata kelola yang masih belum optimal dan aktivitas ini masih belum bisa dilaksanakan. Yang keempat, wilayah pegunungan Merbabu, manajemen operasionalnya memang sudah dinilai sangat sesuai, didukung oleh profesionalis dan partisipasi masyarakat yang sangat puas, sehingga fokus strategisnya lebih pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti toilet dan air bersih, dan penguatan UMKM, sehingga peningkatan UMKM tentu saja akan nanti membawa manfaat kepada ekonomi dan lebih terstruktur. Sementara untuk wilayah pesisir Mande, meskipun sangat berpotensi dan manajemen dinilai cukup sesuai dengan kelemahan struktural pada sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, karena daerah ini dulu adalah daerah nelayan dan perkampungan yang mulai dibina menjadi daerah pariwisata, sehingga koordinasi antar pemangku kepentingan Pentahelik dan event yang masih sangat sporadis. Prioritas strategis di Mande lebih bersifat fundamental, yaitu mencari investor atau sponsor dan menempatkan pemerintah pusat sebagai penggerak utama untuk pengembangan fondasi tata kelola yang belum optimal. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan temuan penelitian ini di wilayah Mande, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kesesuaian lahan untuk sport tourism pada kawasan pesisir terkategorikan pada indeks sesuai atau S2 dan kawasan pegunungan kategori sangat sesuai atau S1, sehingga terdapat beberapa yang perlu diperbaiki, ini indikator sumber daya manusia dan event kegiatan pariwisata. Yang kedua, kegiatan wisata sport tourism, baik wilayah pesisir atau pegunungan, berdampak terhadap dimensi lingkungan. Namun dampaknya positif dan baik terhadap sosial maupun pada ekonomi. Yang ketiga, perlu adanya peran pemerintah pusat untuk mendatangkan investor dan sponsor untuk menggerakkan kegiatan kepariwisataan, khususnya sport tourism. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah pegunungan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sport tourism di Gunung Merbabu sudah berjalan sangat baik dan dari sisi daya tarik, keamanan dan profesionalisme karena dikelola aktivitas itu oleh orang-orang profesional. Namun tantangan keberlanjutan perlu ditanggapi dengan peningkatan infrastruktur dasar serta penguatan UMKM
dan mitigasi dampak lingkungan jangka panjang, sehingga dukungan masyarakat lokal yang sangat positif menjadi modal dasar sosial dalam pengembangan destinasi berbasis sport tourism yang berkelanjutan. Demikian hasil riset RKI yang kami laksanakan, Universitas Negeri Padang dengan mitra Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi, atas nama peneliti kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan Universitas Negeri Padang, terutama kepada Ketua LP2M yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan riset kolaborasi. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa habis waktunya? Enggak.